Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pembicaraan tentang akhir zaman di satu sisi memang menarik, memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan, sehingga kita nggak cepat menyerah dalam menghadapi hidup ini, karena kita tahu bahwa masa depan kita luar biasa, apa yang Allah rencanakan sungguh dahsyat. Tetapi di sisi yang lain, berbicara tentang akhir zaman juga berbicara tentang sesuatu yang kadang-kala mengerikan, memberikan patah semangat dalam hidup kita, sampai berkata, aduh kok penderitaannya begitu berat, aduh kok siksaannya begitu berat, aduh kok situasinya seperti itu, mampukah saya bertahan, aduh Tuhan masalah sekarang aja kayaknya udah setengah mati, lalu kok ntar mau ada masalah lagi. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya tergantung bagaimana kita memandangnya, karena makin kita memahami rencana Tuhan, makin kita menganggap persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi hari-hari ini tidak ada artinya. Kenapa? Karena yang pertama, persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kemampuan kita. Lalu yang kedua, kita mengerti bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi itu sebetulnya sedang memproses kita untuk menjadikan kita mempelai yang tak bercacat celah di sana. Lalu yang ketiga, justru lewat masalah-masalah kita akan makin melihat banyak mujizat terjadi, banyak kuasa Allah berlaku dalam hidup kita. Karena untuk setiap tantangan yang harus kita hadapi selalu ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat unik, yaitu tentang perempuan dan naga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa perempuan ini, siapa naga ini menarik untuk kita pelajari, karena banyak hal yang bisa kita pelajari. Kalau kita bicara tentang perempuan, bisa disebut sebagai gereja Tuhan, bisa disebut sebagai bangsa umat Allah, bisa disebut sebagai orang-orang percaya. Ada banyak sekali yang dapat digambarkan sebagai perempuan. Kalau kita bicara tentang naga, biasa kita bicara tentang kekuatan iblis, kekuatan roh jahat. Nah, ini yang kita mau pelajari bersama, yang terambil dari Wahyu 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dikatakan Wahyu 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Maka tampaklah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini lebih banyak bicara tentang bangsa umat Allah. Ini lebih banyak bicara tentang Israel, karena bicara tentang 12 bintang, bicara tentang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang tersebut. Ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1440
260 hari lamanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari ayat-ayat bacaan ini sehingga kita mempunyai persepsi yang jelas, karena nubuatan ini sebenarnya tentang bangsa umat Allah, tentang bangsa Israel, di mana Israel akan terpecah dua. Apa artinya Israel akan terpecah dua? Karena akan ada Israel yang mesianik, artinya Israel yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang datang. Tapi kemudian ada juga Israel yang tradisional, di mana Israel yang tradisional ini akan menerkam, akan menyerang, akan menekan orang-orang Israel yang mesianik, atau Israel yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan krisis Israel ini kemudian akan menjadi krisis dunia, karena kalau saudara pelajari di mana ada krisis di Israel, selalu juga ada krisis di dunia. Jadi ada persoalan di Israel, seluruh dunia memantaunya. Satu orang mati di Israel, seluruh dunia tahu. Sementara puluhan orang Indonesia mati karena antar teroris, karena penyakit, karena persoalan apa, gak banyak yang tahu, saudara-saudara. Nah, ini menggambarkan betapa Israel menjadi sentral perhatian dunia, dan ketika krisis ini menjadi krisis dunia. Nah, di mana akhirnya orang semakin banyak mau menolak kebenaran. Nah, dalam situasi yang kita sudah lihat ini loh yang akan terjadi. Sebetulnya apa tugas kita? Yang pertama, yang paling penting yang harus kita tanamkan, yaitu mendoakan bangsa Israel. Kita mendoakan bangsa umat Allah ini, itu yang harus kita doakan. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat situasi-situasi yang terjadi ini. Kalau kita nggak berdoa buat bangsa Israel, dunia ini makin hari akan makin kacau, karena keuangan, politik, ekonomi, lalu kekayaan dunia banyak sekali diputar di tangan mereka. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa doa kita untuk bangsa Israel? Alkitab jelas bilang kepada Abraham, yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tugas kita dalam mendoakan bangsa Israel? Yang pertama, agar terbuka untuk kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita doakan, karena bangsa ini seringkali merasa dirinya yang paling benar, sehingga dia menolak Kristus, menolak usul, menolak banyak hal. Tetapi kita perlu mendoakan agar terbuka untuk kebenaran. Minimal mereka mengerti ada Mesias yang sudah dilahirkan. Sampai hari ini mereka terus menunggu Mesias. Sampai hari ini mereka terus menunggu Mesias. Sementara Mesias sudah dilahirkan, yaitu Kristus Yesus, yang menjadi jaminan keselamatan, yang telah berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti kita perlu mendoakan bangsa Israel agar apa? Agar terbuka bagi kebenaran, agar tercelik matanya, tidak merasa saya yang paling benar, tapi perlu kembali kepada kebenaran yang sebenarnya. Dan dalam kebenaran itu mereka akan kembali menyaksikan kuasa Allah, kemuliaan Allah berlaku. Yang kedua, kita perlu doakan agar ada damai sejahtera. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah terlampau lama ada peperangan, sudah terlampau banyak orang mati di sana, baik Israel maupun Palestina. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu ada doa dari kita agar ada damai sejahtera, karena setiap nyawa yang jatuh mati, dia mati sia-sia, dan repotnya matinya pun tanpa mengenal kebenaran. Saudara bisa bayangkan, sebagian mereka mati, mereka pikir mereka memperjuangkan sesuatu, tapi tanpa kebenaran apa yang terjadi? Mereka mati dan akhirnya ke neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak mau itu terjadi. Kita mau kalaupun mereka mati, sorga menjadi bagiannya. Itu sebabnya kita perlu mendoakan agar apa? Agar mereka terbuka untuk kebenaran. Yang kedua, kita berdoa untuk apa? Untuk damai sejahtera. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertikaian dan persoalan di Israel kemudian merambat ke seluruh dunia.
dunia. Orang-orang mulai tidak menyukai Israel dan mulai menyerang dengan gerakan-gerakan terorisme, karena dianggap Israel pun adalah negara teroris yang menjalankan terorisme secara kenegaraan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya orang Indonesia yang nggak tahu apa-apa mati karena bom, karena katanya ini untuk menyerang kepentingan Amerika. Padahal yang mati nggak ngerti apa-apa tentang Amerika, nggak ngerti apa-apa tentang Israel, nggak ngerti apa-apa tentang Palestina. Dia cuma sedang jalan-jalan di mall misalnya, dia sedang jalan-jalan di sebuah hotel, lalu bom meledak, hancur semuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitupun yang terjadi di Amerika, penyerangan, lalu bom-bom, dan di mana-mana di seluruh dunia. Sebagai hamba Allah ini yang saya mengingatkan, mari kita kembali berdoa supaya ada damai sejahtera di Israel, di Middle East sana. Jadi yang pertama kita perlu doa agar bangsa Israel ini terbuka untuk kebenaran. Yang kedua agar ada damai sejahtera. Dan yang ketiga agar kembali akan kesadaran sebagai bangsa yang dilahirkan dan diberikan Mesias. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka harus kembali melihat, iya ya, kami kan bangsa yang sebenarnya sudah diberikan Mesias, yaitu Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang seringkali mereka masih tangisi, ini yang seringkali masih mereka ratapi, ini yang seringkali masih mereka doakan, kirimkan Mesias kepada kami. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya Mesias sudah diberikan. Mereka pikir Mesias itu akan membangun kembali bait Allah yang ketiga. Yesus sudah bilang, rombak bait Allah ini aku akan membangunnya. Yesus sudah membangun bait Allah yang ketiga. Apa itu bait Allah yang ketiga? Bait Allah yang ketiga adalah gereja Tuhan. Waktu gereja Tuhan dibangunkan di muka bumi, bukan gedungnya, maksudnya kehadiran gerejanya lewat darah yang tertumpah, lewat kebangkitan Kristus, gereja Kristus hidup. Pada saat itulah bait Allah yang ketiga bangun. Mereka pikir mereka akan tunggu Mesias datang, tapi waktu Kristus datang kembali, Kristus tidak datang sebagai Mesias dan Juru Selamat, tapi dia datang sebagai hakim yang adil untuk mengadili bumi. Kalau di situ orang baru mau bertobat, terlambat, karena pada saat itu dia hanya akan berkata dua hal: hai kamu hamba yang baik dan setia, masuk dalam kesukaan Tuhanmu. Atau dia berkata, nyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Alkitab gambarkan tentang keadaan di akhir zaman. Akan ada perpecahan di Israel, antara Israel yang mesianik, yang percaya Yesus sebagai Mesias, dengan Israel tradisional yang menolak dan masih menunggu Mesias. Tapi tugas kita jelas, kita berdoa bagi Israel agar terbuka untuk kebenaran, agar ada damai sejahtera, agar kembali pada kesadaran bahwa Mesias telah diberikan bagi mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya juga mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami, bahwa kami kembali melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari ini kembali menjadi hari kemenangan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Yesus selalu menghibur kita, dan Yesus selalu menjawab kita tepat pada waktunya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.